Kejaksaan kembalikan 35 kendaraan dinas sitaan ke Pemda Bone Bolango. Pemprov Sulut gelar upacara peringatan Harkitnas. Polresta Manado gelar kejuaraan bulu tangkis jelang HUT Bayangkara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara. Polda Sulawesi Utara mencatat hingga memasuki 1 semester 2026 telah menangani 7 kasus dugaan penyalahgunaan BBM dan berhasil menyita belasan truk beserta puluhan ton BBM subsidi ilegal jenis solar. Polda Sulawesi Utara berkomitmen keras menindak tegas pelaku penyalahgunaan dan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal di wilayah hukumnya. Penegakan hukum ini terus digencarkan oleh Subdit Tipiter di Reskrimsus Polda Sulut untuk memastikan distribusi energi tepat sasaran. Periode bulan Januari hingga Mei 2026 sudah ada 7 kasus yang berhasil diungkap, sementara 2 diantaranya akan segera dilempahkan ke Kejaksaan. Polda Sulawesi Utara juga berhasil menyita belasan truk dan tangki serta puluhan ton BBM subsidi jenis solar. Untuk tidak semua SPBU itu mendapatkan solar subsidi, hanya SPBU tertentu dan dibatasi jumlahnya. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pastinya masyarakat yang ingin memanfaatkan untuk mendapatkan solar subsidi itu yang rela untuk mengantri berjam-jam. Karena keterbatasan dari solar subsidi akibat dibatasi oleh pemerintah. Oleh sebab itu terjadi antrian. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan tadi saya sampaikan bahwa dengan disparitas harga yang sangat tinggi, ada momen-momen yang diambil oleh oknum-oknum tertentu. Penimbunan ya Pak? Ya, kita tegas dan kita pasti akan menindak siapapun mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM. Dari pantauan Kompas TV, di tengah naiknya harga BBM non-subsidi berdampak terhadap antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado. Pihak kepolisian pun menghimbau seluruh masyarakat bisa melaporkan jika ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan BBM. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 35 kendaraan dinas hasil penertiban dan sitaan Kejaksaan Negeri Bone Bolango dikembalikan ke pemerintah daerah. Puluhan kendaraan ini sebelumnya dikuasai pihak yang tidak memiliki hak atas aset daerah. Kejaksaan Negeri Bone Bolango kembalikan 35 kendaraan dinas hasil penertiban dan penyitaan ke pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kendaraan yang dikembalikan terdiri dari 27 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4 dengan kondisi sebagian sudah kurang layak digunakan. Aset tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Penertiban dilakukan setelah ditemukan sejumlah aset ini dikuasai pihak yang tidak memiliki hak pakai. Ini merupakan pengejawantahan dari fungsi jaksa pengacara negara di bidang datu. Di bidang datu ini kan bisa memberikan bantuan hukum ke pemerintah daerah, ke BUMD, BUMN. Salah satu kegiatannya ini. Jadi berdasarkan SKK yang dikirim oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango, kita membantu pemerintah daerah untuk menertibkan aset kendaraan roda 2 dan roda 4 milik pemerintah daerah untuk digunakan oleh pihak-pihak yang memang memiliki hak untuk itu. Dari penindakan ini, nilai aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 1,7 miliar rupiah. Kejaksaan menegaskan penertiban dan penyelamatan aset daerah akan terus dilakukan untuk mencegah kerugian negara dan mendorong tata kelola aset yang lebih tertib. Fikar Buntuan, Ramatia Arjoyo, Isra Hayu, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya memusnahkan sejumlah media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di Kota Sorong. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya memusnahkan berbagai media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK serta organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK di halaman kantor BKHIT Papua Barat Daya, Kota Sorong. Barang yang dimusnahkan terdiri dari ayam asal Jayapura, Bau-Bau, dan Ambon, daging anjing dari Ambon, mangga busuk tanpa dokumen karantina, benih pisang, hingga sejumlah produk pangan asal Hong Kong. Petugas menemukan barang-barang tersebut dari jalur laut maupun udara selama operasi pengawasan pada awal bulan Mei ini. Iwayan Kartanegara, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya bilang, daging dan produk hewan tanpa dokumen kesehatan berpotensi membawa penyakit berbahaya. Sementara benih tanaman dan buah-buahan tanpa sertifikat karantina dikhawatirkan menjadi media penyebaran penyakit tumbuhan termasuk penyakit busuk batang pada tanaman. Dari bulan ini, awal-awal bulan ya, karena kita menangkap dari moda transportasi, ada dari laut, ada dari udara juga ya. Kita kumpulkan, kita isolasi di tempat-tempat yang memang tidak boleh keluar dari ini. Dari karantina. Setelah gabung ini baru kita lakukan pemusnahan. Balai Karantina Papua Barat Daya menghimbau masyarakat untuk tidak membawa hewan, tumbuhan maupun produk turunannya tanpa dokumen karantina resmi. Langkah ini dilakukan guna mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan maupun tumbuhan di wilayah Papua Barat Daya. Asrul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, Detasemen Polisi Militer atau Denpom 14 3 Kendari akhirnya menangkap seorang oknum anggota TNI berinisial Sertu MB yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penangkapan dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Komandan Denpom 14-3 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela mengatakan, usai diamankan oleh tim gabungan dari Intel Korem 143 Halu Uleo, Denpom Kendari serta dibantu Resmo Polda Sulawesi Tenggara, Sertu MB langsung dibawa dan ditahan di Denpom 14 Hasanuddin Makassar untuk menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut. Pihak Denpom Kendari menegaskan penanganan kasus dilakukan secara serius dan profesional guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan militer. Selain proses pidana, terduga pelaku juga terancam sanksi berat berupa pemecatan tidak dengan hormat apabila terbukti bersalah dalam kasus tersebut. Ini sudah kita tangkap tadi pagi, tanggal 19 Mei ini, 2026, pukul 07.30 WITA di Kabupaten Bone. Alhamdulillah, atas kerja keras dari tim kita, dari Denpom, tim Intel Korem, dengan dibantu oleh Polda juga, alhamdulillah dapat kita amankan, kita tangkap. Untuk saat ini tersangka kita amankan di Rumah Tahanan Militer RTM Pomdam 14 Hasanuddin, Makassar. Saat ini aparat polisi militer masih terus mendalami kasus dan mengumpulkan keterangan sejumlah pihak guna melengkapi proses penyidikan. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi Pemprov Sulut gelar upacara peringatan Harkiptas. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 Rabu pagi. Upacara dipimpin Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor Gubernur Sulut diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut. Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan semangat persatuan, nasionalisme, serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan bangsa.
Membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi Digital, Wakil Gubernur Victor Mailangkai menekankan soal pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak pada awal tahun ini. Hal ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Untuk itu, per 28 Maret 2026, pemerintah resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Penggunaan digitalisasi dengan sebaik-baiknya dan bagi anak-anak yang ini tunas bangsa kita, diupayakan supaya pemanfaatan digital itu dengan baik. Harkitnas tahun ini dalam rangka memperkuat pemanfaatan digital, penumbuh kembangan literasi digital, sehingga digitalisasi itu betul-betul kita gunakan untuk akselerasi kemajuan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi hingga generasi muda untuk menjadikan momentum Harkitnas ke-118 ini sebagai panggilan memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta menjadikan 8 misi besar Astacita sebagai kompas utama pembangunan menuju kejayaan bangsa di kancah dunia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diikuti oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Manado. Di momen Harkitnas, Wali Kota Manado Andre Ango menegaskan komitmen ASN dalam meningkatkan pelayanan publik. Ratusan ASN di lingkungan Pemkot Manado mengikuti upacara Harkitnas tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Sparta Tikala pada Rabu 20 Mei 2026. Wali Kota Manado Andre Ango menyampaikan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk mengobarkan semangat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Kota Manado. Terkait upaya itu, program-program seperti MBG hingga Sekolah Rakyat perlu terus dioptimalkan. Saya berharap dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, semangat itu tetap kita jaga dan kita teruskan kepada generasi berikut untuk membangun Indonesia. Itu kan untuk generasi ke depan. Dan kita ada program MBG itu kan peningkatan SDM, termasuk sekolah rakyat juga, sekolah Garuda itu. Jadi termasuk juga kita kan merevitalisasi sekolah-sekolah. Andre meyakini peningkatan kualitas SDM akan menjadi kunci penting dalam menuju Indonesia Emas. Untuk itu, program di sektor pendidikan akan menjadi fokus pemerintah Kota Manado. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Sulawesi Selatan, saudara, memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ratusan siswa SMA Negeri 6 Makassar menggelar kegiatan karya seni dan pertunjukan budaya. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai pertunjukan mulai dari tari tradisional, musik daerah hingga fashion show. Para siswa SMA Negeri 6 Makassar ini tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan gelar karya dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Berbagai jenis kegiatan kreatif dipertunjukkan seperti fashion show dengan pakaian adat Nusantara, pembacaan puisi, tarian tradisional, teatrikal sejarah, hingga pameran karya seni siswa. Berbagai karya yang dipamerkan memanfaatkan bahan daur ulang dan mengangkat tema kebangsaan. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Makassar, Banyumin, bilang peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi seremonial tahunan, namun juga momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada para pelajar. Gelar karya ini sudah diprogramkan menjadi program sekolah. Tadinya itu namanya P5, sekarang berubah menjadi kekurikuleran. Hari ini kita sudah sampai di puncak acaranya dengan tema itu generasi terampil dan keanekaragaman ya, budaya bangsa. Jadi ada beberapa nanti tampilannya anak-anak itu kalau generasi terampilnya ada beberapa
tampilan yang akan dipresentasikan oleh siswa-siswi khususnya di kelas 10. Fatika Syawalia, salah seorang peserta karya tari, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seni budaya menjadi cara menarik untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus mempererat kekompakan antara siswa. Gelar karya dari SMA Negeri 6 Makassar. Jadi kita menampilkan 11 provinsi yang termasuk itu tarian tradisional, drama, dan rumah adat, dan fashion show. Ini Vika ini kan menampilkan tarian adat itu, kenapa pilih tarian adat? Kami memilih tarian Padupa dari Sulawesi Selatan karena menjadi pembuka acara gelar karya. Acara ditutup dengan penampilan kolaborasi seluruh peserta yang membawakan lagu nasional sebagai simbol semangat kebangkitan generasi muda Indonesia. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Jembatan Garuda yang dibangun TNI Angkatan Darat di Desa Ulapato B, Kabupaten Gorontalo resmi digunakan. Jembatan ini menjadi bagian dari program pembangunan 7.000 jembatan oleh TNI AD di Indonesia. Jembatan Garuda di Desa Ulapato B, Kabupaten Gorontalo diresmikan langsung oleh Panglima Kodam 13 Merdeka. Program pembangunan jembatan ini menyasar wilayah pemukiman yang sebelumnya belum memiliki akses jembatan memadai. Jembatan yang sebelumnya masih berbahan kayu kini dibangun dengan konstruksi beton untuk digunakan dalam jangka panjang. Bagi warga setempat, jembatan ini menjadi akses penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Program pembangunan ini menjadi bagian dari target TNI Angkatan Darat dalam pembangunan 7.000 jembatan di berbagai daerah di Indonesia. Di Gorontalo tercatat sudah ada puluhan titik jembatan yang ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Ini salah satu dari 30 unit jembatan yang akan kita selesaikan di bulan Mei sampai Juni ini. Beberapa titik, kalau tidak salah seingat saya kemarin itu laporan saya 14 titik sudah selesai. Ini berarti yang ke-15, bagian dari pembangunan jembatan atas perintah dan bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah terdepan. Terinisiasi dari kesulitan masyarakat seperti itu, sehingga seluruh Indonesia, apalagi banyak yang cukup viral juga, anak-anak sekolah ke sekolah menyeberangi sungai dan lain sebagainya. Ini menjadi inspirasi dari Bapak Presiden untuk secara masif Indonesia dibuat rencana 7.000 jembatan, 7.000 titik jembatan di tahun ini. Sementara warga mengaku merasa terbantu dengan pembangunan jembatan tersebut. Akses yang lebih aman dan kuat dinilai memudahkan mobilitas warga dan aktivitas perekonomian. Sebelumnya itu panik, soalnya cuma jalan satu-satunya untuk dilewati. Jadi sebelumnya pakai apa Ibu? Kan ini pakai tenda motor. DP jembatan apa? Jembatan papan. Iya. Iya. Tapi kalau ada hujan deras, pasti ini mau rubuh. Itu pernah rubuh sebelumnya Ibu? Iya, pernah rubuh, baru diganti dengan kayu. Ini yang keempat. Dan sini yang keempat? Iya. Berarti sebelum-sebelumnya memang cuma kayu? Iya. Warga berharap pembangunan serupa juga dapat menyasar titik lain yang masih membutuhkan akses jembatan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi harga minyak goreng dan cabai rawit naik jelang Idul Adha akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sejumlah harga kebutuhan dapur di Pasar Bersahati, Kota Manado terpantau naik. Kenaikan ini disebut oleh pedagang terjadi dalam kurun waktu 2 minggu terakhir atau seminggu jelang Idul Adha. Seminggu jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado mulai naik. Berdasarkan pantauan di Pasar Bersahati pada Rabu 20 Mei 2026, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai rawit dari harga normal Rp45.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp50.000 hingga Rp56.000 per kilogram.
Kenaikan harga cabai rawit disebut mulai terjadi sejak 3 hari terakhir akibat minimnya stok yang dipasok dari Provinsi Gorontalo. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah. Pedagang menyebut minyak goreng curah kini dijual seharga Rp21.000 per kilogram, naik dari harga normalnya Rp18.000. Merica yang naik, kalau bawang masih begitu 45. Merica ini yang naik sudah 50, 56. Itu tergantung stok. Gorontalo Bang Ujang. Cuaca. Artinya bukan karena ada dekat-dekat Idul Adha kok harga naik? Bukan, kan tergantung dia stok. Kenaikan harga itu dari 18, sekarang sudah 21 per kilo. Per kilo. Itu untuk minyak goreng curah? Minyak goreng curah. Kalau yang minyak goreng merek? Kalau minyak goreng kemasan tetap harga. Sama. Pengaruh, kalau harga naik pengaruh. Berbanding terbalik dengan harga cabai rawit yang melonjak tinggi, harga tomat yang sebelumnya naik di kisaran harga Rp28.000 per kilogram, kini terpantau turun ke harga normal Rp8 hingga Rp12.000. Sedangkan harga bawang merah tetap stabil di Rp45.000 per kilogram. Kebutuhan pokok lain seperti beras, telur, dan tepung juga masih terpantau stabil. Khusus beras, pedagang menyebut salah satu faktor dari stabilnya harga beras karena adanya intervensi beras SPHP yang dikeluarkan oleh Bulog secara rutin. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, setahun lebih berjalan, pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Manado terus mengoptimalkan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hingga saat ini sebanyak 253 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 548.000 lebih siswa. Badan Gizi Nasional terus memperluas cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, sebanyak 253 dapur telah beroperasi dan setiap hari memberikan pelayanan MBG bagi ratusan ribu siswa, termasuk kelompok B3 atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tim Kompas TV memantau salah satu SPPG yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Utara, yakni SPPG Kaima Kauditan, yang sehari-hari melayani sebanyak 3.220 siswa yang tersebar di 35 sekolah. Dalam distribusi MBG, pihak dapur berupaya menerapkan kepatuhan prosedur sebagai langkah memberikan pelayanan yang optimal bagi penerima manfaat. Standarnya tentunya yang pertama hygiene, personal hygiene-nya dijaga, mau dari relawan ataupun kebersihan dapur kami jaga juga di sini agar setiap makanan yang kami distribusi terlihat higienis dan mungkin dengan keamanan pangannya juga kami jaga agar anak-anak yang menerima MBG ini tetap sehat dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Di tempat terpisah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sulawesi Utara Gorontalo Billy Kere mengatakan akselerasi pembangunan dapur di seluruh kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPPG Manado terus dilakukan agar pemerataan program MBG ini bisa tercapai termasuk di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain memperluas sasaran penerima MBG, pihaknya juga terus memperkuat pengawasan SPPG yang sudah beroperasi agar menerapkan dengan ketat standar dan prosedur dapur. Pengawasan tersebut meliputi penerimaan dan penyimpanan bahan baku, pengolahan dan proses memasak hingga pengemasan dan distribusi, termasuk kewajiban adanya sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Untuk mitigasi tentunya setiap minggu itu dari KPPG itu melakukan pengawasan walaupun lewat Zoom itu kita lakukan. Dan tentunya KPPG sendiri itu setiap minggu itu pasti ada saja kita turun ke lapangan untuk melihat hal-hal yang ada di lapangan, dalam artian kita sidak. Tanpa pemberitahuan kita lihat di lapangan pasti ada SPPG yang sudah mulai lalai akan SOP yang seharusnya dilakukan. Nah, itu menjadi mitigasi kita, dan juga ketika ada sesuatu atau ada kelalaian dari SPPG tersebut, dalam hal ini kepala SPPG tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan evaluasi dengan memberikan teguran atau SP1. Itu yang menjadi tanda awas bagi para kepala SPPG, karena dalam hal ini kepala SPPG ini menjadi motor mereka yang mengatur, memanage apa yang ada dalam SPPG.
KPPG Manado tak segan memberikan sanksi bagi dapur yang didapati tidak menjalankan prosedur sebagaimana diatur dalam Juknis Badan Gizi Nasional. Sejauh ini terdapat 17 dapur di Sulawesi Utara dan 13 dapur di Gorontalo yang tengah menunggu pengaktifan kembali lantaran kedapatan melanggar SOP. Yadimika Singal, Henci Tumilar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, cucuru bayau dan konte, dua kue tradisional ini istimewa karena hanya ada di momen pernikahan. Kue ini jadi simbol doa agar pernikahan awet dan dipenuhi kebahagiaan. Kue berwarna kuning cerah ini namanya cucuru bayau, tapi tak akan bisa ditemukan di toko atau warung. Alasannya karena kue ini hanya dibuat menjelang pernikahan. Di Takalar, Sulawesi Selatan, menjelang pesta, kerabat dan tetangga membantu keluarga membuat kue ini. Cucuru bayau terbuat dari kuning telur yang dikocok hingga berbusa. Setelah berbusa, adonan dipisah dalam mangkok kecil, lalu ditambah kelapa sangrai yang sudah dihaluskan. Adonan lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan dikukus hingga matang. Setelah matang, kue dicelupkan ke dalam gula cair, hasilnya kue yang lembut dan manis. Cucuru bayau jadi kue wajib dalam setiap pesta pernikahan dan jadi lambang doa agar rumah tangga selalu penuh keharmonisan. Kue ini kue cucur bayau. Bahannya terbuat dari kelapa paru yang sudah digoreng, dihaluskan sama telur. Itu maknanya simbol dari kata orang tua dulu. Kan setiap ada pesta diharuskan memakai cucur yang terbuat dari telur. Jadi memang diharuskan sebagai pengadakan kata orang dulu. Kue lain yang hanya dibuat di pernikahan adalah konte, terbuat dari tepung ketan hitam yang dikukus setengah matang, lalu dibaluri tepung maizena, adonan kentang hitam, lalu dimasukkan ke dalam cairan gula merah dan diaduk hingga mengental dan lengket. Karena sudah tradisionalnya memang dari dulu selalu ada konte sama dodol, rasanya hampa. Kalau tidak ada dodol. Apa ini kalau kita makan ini? Makna dari konte adalah kan beras ketan hitamnya melengket, sedangkan dia memakai gula merah. Ya disitulah ada makna supaya perkawinan kita langgeng dan manis. Konte adalah simbol rumah tangga yang manis dan doa agar pasangan suami istri selalu lengket. Mencicipi dua kue tradisional ini memang tak mudah. Anda hanya bisa temukan saat ada pesta pernikahan sebagai sajian dalam pesta dan menjaga tradisi leluhur di Sulawesi Selatan. Nila Rustam, Kompas TV Takalar, Sulawesi Selatan. Saudara, jangan kemana-mana, usai jedah kami akan hadirkan sorotan haji, diantaranya wawancara bersama Wamen Haji soal bersolawat di Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, lonjakan jumlah pergerakan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 memicu kepadatan di sejumlah titik transportasi di Makkah. Salah satu yang menjadi sorotan tim Was Haji DPR adalah penumpukan jemaah di Terminal Al Hidayah dan Terminal Ship Amir yang digunakan untuk mobilitas jemaah antar lokasi ibadah. Kondisi ini membuat ribuan jamaah harus menunggu berjam-jam di tengah padatnya arus pergerakan gelombang 1 dan gelombang 2 jamaah haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Seli Andriani Gantina, menyoroti persoalan transportasi yang terjadi di Terminal Al Hidayah. Menurut Seli, terminal tersebut sempat ditutup selama 2 hari hingga mengakibatkan aktivitas jamaah terganggu. Selain Terminal Al Hidayah, penumpukan juga terjadi di Terminal Ship Amir yang selama ini menjadi terminal resmi dan operasional bagi jemaah haji. Padatnya arus jamaah gelombang 1 dan gelombang 2 membuat kondisi terminal tersebut semakin semrawut. Perhatian kaitan dengan transportasi, karena terminal Jabal Ka'bah itu adalah terminal bayangan. 2 hari kemarin itu posisinya sudah ditutup, sementara Kementerian Haji
mereka selalu berkoordinasi, ya, yang Al Hidayah. Yang ada Guru Hidayah itu? Ya, yang Al Hidayah. Sementara Kementerian Haji setiap kali ingin mengaktifkan terminal Al Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Saudi, dan jamaah itu sudah menumpuk di terminal Al Hidayah, baru siang harinya terminal itu operasional. Yang mengakibatkan banyak sekali jamaah yang mereka tertunda-tunda, terlunta-lunta, dan ada 21.000 jamaah yang harus menggunakan terminal tersebut. Nah, menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir. Nah, di luar itu yang selalu diinformasikan melalui media massa yaitu terminal SIP Amir kan. Karena dua terminal itu jelas-jelas terminal yang operasionalnya resmi. Seli meminta koordinasi antara penyelenggara haji Indonesia dan otoritas Arab Saudi diperkuat, terutama dalam pengelolaan terminal dan distribusi transportasi jamaah. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar penumpukan dan keterlambatan transportasi tidak kembali terjadi saat puncak ibadah haji. Sadudin Muklis, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Jelang puncak haji, saudara, tenda-tenda jamaah di Arafah telah disiapkan. Nantinya jamaah akan berada di Arafah untuk melakukan wukuf pada 9 Zulhijjah mendatang. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, persiapan jelang puncak haji terus dimatangkan. Tenda-tenda yang akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia saat puncak haji di Arafah juga sudah siap, dan saat ini saya berada di salah satu tenda yang berada di Padang Arafah. Di mana di setiap tenda ini kalau kita lihat sudah dipersiapkan ada fasilitas yang akan nantinya didapatkan oleh jemaah haji Indonesia, yaitu ada kasur, ada bantal, dan juga ada spraynya. Nanti jemaah haji Indonesia akan melakukan wukuf di Arafah di tenda yang sudah disiapkan ini, di mana setiap tenda ini kapasitasnya beragam ya, mulai dari 360 hingga 400 jemaah. Saya akan coba, saudara, ini dia fasilitas yang diberikan untuk jemaah haji Indonesia di tenda Arafah, di mana nanti memudahkan dan juga membuat jemaah saat melakukan wukuf ini nyaman gitu ya, untuk berdoa, berzikir, membaca kitab suci Al-Quran, dan juga menjalankan segala aktivitas ibadah lainnya yang bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Dan saya akan coba, ini ada satu bantalnya empuk sekali ya. Lalu juga ada satu matras atau kasur. Ini juga kasurnya cukup nyaman untuk diduduki dan juga ditiduri. Ya, saya juga rasakan di dalam tenda di Arafah ini juga sejuk karena memang ada pendingin ruangan yang sudah disiapkan. Ini jadi untuk memastikan jemaah haji Indonesia saat melakukan wukuf di Arafah nyaman, karena memang di sini nantinya jemaah haji akan berdiam diri untuk lebih khusyuk lagi. Total, saudara, di Arafah ini ada 63 markas atau mahtab yang nantinya akan ditempati oleh jemaah haji Indonesia saat puncak haji 9 Zulhijjah mendatang. Dan di mana di setiap markas ini akan ada 8 hingga 9 tenda yang akan ditempati oleh jemaah haji. Dan saudara, terkait dengan persiapan jelang puncak haji, saya sudah bersama dengan Pak Harun. Pak Harun, boleh dijelaskan dong Pak, bagaimana ya kesiapannya, bagaimana untuk menyambut jemaah haji Indonesia di puncak haji mendatang? Betul Mbak, kita sudah membentuk adanya satuan operasional yang membawahi 3 satgas. Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina. Untuk Satgas Arafah, yang saat ini kita sedang survei kondisi keadaan dan juga kondisi penempatan petugas nanti di Arafah. Kita juga di sini di Arafah ini, kita di samping ada Satgas, ada juga 10 sektor ad hoc yang membawahi 63 markas kita yang ada di Arafah. Di masing-masing sektor ad hoc itu kita tempatkan kurang lebih 50 petugas. Ditambah 1 koordinator markas yang bisa menghubungkan pihak markas dengan pihak petugas kita yang ada di sektor ad hoc itu. Inilah gambaran penugasan nanti
yang kita rencanakan agar ketika jamaah kita berada di Arafah ini bisa terlayani dengan baik, wukuf juga bisa berjalan dengan aman dan lancar dengan kita bentuknya tugas-tugas dan sektor-sektor ad hoc di tiap-tiap markas. Pak Harun, boleh dong dijelaskan bagaimana mekanisme alur dari pergerakan jemaah sejak 8 Zulhijjah ya Pak ya, mulai digerakkan dari Mekah? Alur pergerakan sudah kita susun dari Mekah menuju Arafah. Untuk jamaah nanti kita gerakan mulai pukul 7 dengan 3 shift. Shift pertama 7 sampai 11, shift kedua 11 sampai 16, shift 3 16 sampai 21 atau 22. Ini tujuannya adalah agar bisa memberikan kelancaran proses pengangkutan atau berjalannya transportasi dari Mekah menuju Arafah. Di samping itu juga kita sudah gerakan terlebih dahulu petugas. Di mana yang kita gerakan di hari Mekah menuju ke Arafah ini adalah Satgas Arafah yang diserahkan tanggung jawab itu kepada rekan-rekan Dakar Bandara. Pada tanggal berapa? Tanggal 7. Rencana pukul 9 kita sudah gerakan ke sini ke Arafah agar lebih dahulu bisa melaksanakan pengecekan fasilitas baik itu tenda maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan jamaah ketika puncak haji wukuf di Arafah. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Pak Harun atas penjelasannya. Ini kita semakin siapnya menyambut jemaah haji Indonesia dan tentunya melayani dengan baik saat puncak haji khususnya nanti ya Pak ya, di 8-9 Zulhijjah mendatang. Tapi mohon doanya Mbak, mudah-mudahan petugas dan jamaah dalam melaksanakan puncak haji berjalan dengan aman, lancar. Dan kita semua petugas bisa menghantarkan jamaah kita menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Harun. Sama Mbak. Iya, jadi saudara nantinya jemaah haji Indonesia akan berada di Arafah ini hingga tergelincirnya matahari. Seusai maghrib nantinya jemaah haji akan digerakkan selanjutnya ke Musdalifah dan juga ke Mina bagi kelompok yang murur. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara jurnalis Kompas TV bertemu Wakil Menteri Haji dan Umrah saat menaiki bus sholawat. Wamenhaj bercerita konsep bus untuk jemaah haji ini dan imbauan kepada jemaah agar menjaga kesehatan jelang puncak haji. Ikuti perbincangan singkatnya bersama jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Alhamdulillah saya beruntung naik bus sholawat bersama siapa, yaitu Wamenhaj Bang Daniel. Alhamdulillah. Tadi habis umroh wajib ya, Bang Daniel habis umroh wajib aja naik bus salawat. Nah, boleh cerita sih nggak sih Bang, bus salawat itu sebenarnya konsepnya apa? Ya, bus salawat itu memfasilitasi jamaah haji kita untuk bisa sholat 5 waktu ke Masjidil Haram. Jadi memfasilitasi dari hotel ke Masjidil Haram setiap 5 waktu untuk sholat. Jadi diatur oleh tim kita dari Kementerian Haji dan Umroh supaya jamaah bisa tetap sholat di Masjidil Haram. Tapi tentu untuk mereka-mereka yang secara fisik itu mumpuni, jangan memaksakan diri juga. Oleh sebab itulah maka dalam haji itu konsep kita itu ada yang namanya jarak tempuh dengan waktu tempuh. Kadang-kadang jarak tempuh itu tidak mempengaruhi waktu tempuh. Bisa jadi jarak tempuhnya jauh, tapi waktu tempuhnya bisa lebih dekat ketimbang yang hotelnya dekat. Gitu. Jadi makanya kita mencoba memastikan jarak tempuh itu tidak masalah, asal waktu tempuh bisa lebih sedikit atau lebih pendek. Ini ada usulan ini Bang. Kan terminalnya ada 3. Kemarin itu ada beberapa jamaah yang masih bingung. Ternyata di terminal Sip Amir itu tidak bisa untuk misalnya di terminal Jabal Ka'bah. Jadi satu terminal ternyata hanya satu jalur gitu Bang. Ya, nah itu konsepnya gimana? Itu juga diatur oleh otoritas transportasi Saudi Arabia. Mereka yang mengatur jalur transportasi. Jadi jangan keliru. Jadi kita tidak bisa seenaknya. Jadi memang jalur transportasi di mana kita terminalnya jamaah haji Indonesia, transportasi Indonesia itu sudah diatur oleh otoritas transportasi Saudi Arabia. Yang terakhir Bang, orang karena naik bus sholawat gratis 24 jam
tiap hari saya melihat kemarin itu orang umroh atau paling tidak sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Sebenarnya kan bus salawat juga untuk sholat 5 waktu. Tapi harapannya atau imbauannya Bang Daniel itu apalagi mendekati hari Armusna ya, Puncak Arafah, bagaimana Bang? Ya, tentu saya mengingatkan kepada jamaah juga para pembimbing untuk kemudian jangan berlebihan juga dalam konteks melakukan ibadah umroh. Umroh kan yang wajib sekali, nanti ada umroh penutup atau di akhir nanti ketika kita selesai melakukan di Mina, kegiatan di Mina. Jadi tetap pertimbangkan kesehatan, stamina, jadi jangan berlebihan. Terima kasih Bang wawancaranya. Saya kayaknya akan berhenti di terminal ini, di halte ini. Ya, ya, amin. Demikian tadi wawancara saya dengan Bang Daniel, Wakil Menteri Haji dan Umroh Kementerian Republik Indonesia. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, jemaah haji akan mendapat makanan instan selama 3 hari sekali. Makanan ini awet disimpan untuk perbekalan dan bahkan bisa untuk oleh-oleh di tanah air. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji melaporkan untuk Anda. Ya saudara, saat ini saya dapat bocoran menu yang digunakan saat puncak haji nanti. Di hadapan saya ini beberapa sampelnya. Tapi karena masih berupa contoh dan hanya dipinjami, saya tidak bisa membukanya. Nanti produk ini akan dirilis secara resmi menjelang puncak Armusna. Tapi saya beruntung mendapat kesempatan mereviewnya terlebih dahulu dari segi bentuk dan tampilannya. Nah, ini adalah makanan yang oleh Kementerian Haji dan Umroh disebut ready to eat atau makanan cepat saji. Bentuknya sangat simpel dan mudah dibawa ke mana-mana. Jadi saat wukuf di Padang Arafah, jemaah haji tidak akan mendapat nasi kotak seperti biasa yang mereka dapat di hotel. Ini karena nasi kotak memiliki masa waktu konsumsi yang terbatas. Nah, saat puncak haji nanti, makanan yang dibutuhkan tentu adalah yang sajiannya awet, bisa dimakan secara instan tanpa perlu dimasak. Dan yang terpenting adalah tahan lama. Untuk menu ini, pemerintah menyiapkan total lebih dari 3 juta paket makanan siap saji untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia selama fase Armusna. Paket ini dibagi dalam 2 kategori distribusi, yaitu sekitar 1,8 juta paket untuk hari-hari utama Armusna pada 8 hingga 12 Zulhijjah yang disediakan oleh 2 syarikah, serta 1,2 juta paket tambahan untuk tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijjah, hasil kerjasama industri Indonesia dan Arab Saudi. Menunya pun sangat beragam, ada gulai ayam wortel kentang, semur ayam kacang merah, rendang daging, kare ayam kentang, nasi basmati, hingga nasi uduk. Kita tidak membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan meski diproduksi di Arab Saudi sini, makanan cepat saji ini telah memenuhi ketentuan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN minimal 50%. Kehadiran menu Nusantara ini diharapkan dapat menjaga selera makan jemaah haji selama menjalani puncak ibadah haji di Armusna. Ya, sayang, saya tidak bisa mencicipinya. Tapi sepertinya ini cocok dengan lidah kita sebagai orang Indonesia. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Polres Manado gelar kejuaraan bulu tangkis jelang HUT Bayangkara. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma dan terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, kita awali informasi olahraga kali ini dari daerah. Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid resmi membuka turnamen bulu tangkis Selasa sore. Kegiatan olahraga yang berlangsung di Naushad Badminton Hall ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Pembukaan kompetisi bulu tangkis Bayangkara ini ditandai dengan aksi pemukulan shuttlecock langsung oleh Kapolresta Manado di lapangan utama. Kombes Pol Irham Khalid bilang, kejuaraan ini bukan sekedar ajang perebutan juara, melainkan sebagai momentum ini untuk menjaga kebugaran fisik di tengah padatnya tugas kepolisian. Kapolresta juga meminta seluruh peserta bertanding secara sportif dan menjaga situasi tetap kondusif. Kegiatan hari ini saya selaku Kapolresta Manado baru saja membuka pertandingan atau turnamen badminton Kapolresta Manado Cup 2026 dalam rangka memperingati atau memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan ini kita lakukan secara internal. Dari pesertanya ada 32 tim dari internal Polresta Manado, Satker yang ada di Polresta dan juga polsek-polsek jajaran. Di samping meningkatkan stamina, menjaga kebugaran tubuh kita juga kesempatan ini diharapkan bisa mempererat tali persaudaraan di sesama internal personil Polresta Manado, personil Polri yang ada berdinas atau bertugas di Polresta Manado. Turnamen bulu tangkis akan berlangsung 3 hari. Sebanyak 32 pasangan ganda dari seluruh satuan kerja hingga polsek jajaran siap berlaga memperebutkan podium utama dalam kejuaraan badminton Bayangkara tahun ini. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tunjukkan karakter Wani, pelatih kepala Soccer Challenge Jackson F. Tiago terkesan dengan peserta kompetisi sepak bola putri usia dini Soccer Challenge Seri Surabaya. Soccer Challenge 2026 singgah di kota Surabaya. Antusiasme peserta dari kota pahlawan cukup tinggi dengan 78 tim yang berpartisipasi pada kategori usia 10 dan 12 tahun. Hasilnya SDN Manukan Kulon keluar sebagai juara di kategori usia 10 tahun. Sedangkan untuk kategori usia 12 tahun, trofi juara dibawa pulang SDN Pacar Keliling 5186B. Di samping hasil akhir, pelatih kepala Soccer Challenge Jackson F. Tiago melihat beberapa hasil positif. Sejumlah pemain datang dengan bakat individu alami yang siap ditempa dan dimatangkan. Secara umum, Jackson juga melihat pesepak bola cilik ini mewarisi karakteristik Surabaya yang identik dengan jargon Wani, lugas, tanpa kompromi, dan pantang menyerah. Karakternya Rex Surabaya ini terlihat sekali di anak-anak meskipun putri ya. Saya rasa itu yang menjadi hal yang paling menonjol di mata saya. Bagaimana kita bisa lihat benturan atau apa, tidak ada satupun yang cengeng atau apa, tapi mereka tetap fight, berusaha, mau yang bermain tadi pagi maupun yang tadi sore, saya rasa karakternya kurang lebih sama. Rangkaian program Soccer Challenge akan ditutup dengan Soccer Challenge All Star, mempertemukan talenta-talenta terbaik dari setiap kota yang telah dikurasi sepanjang turnamen di Kudus. Tim Liputan Kompas TV. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Suma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.